selamat bertemu kembali buat teman-teman pecinta aglonema. Kembali bertemu lagi dengan saya di tip yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita lakukan dalam perawatan aglonema kita. Kali ini saya tetap ingin membahas cara memotong atau membersihkan spot merah pada batang aglonema. Kali ini yang saya akan bersihkan itu Betty Bob aglonema yang mungkin ID-nya sudah sangat lama dan sangat jarang ditemukan. Oke, ini dia kejadiannya seperti ini. Seluruh akarnya semuanya rontok membusuk, dan saya cek juga batang atau bonggol bawahnya itu sepertinya ada pembusukan. Tapi kita akan cek apakah di tengahnya itu ada spot. Oke, kita terlebih dahulu kita iris sedikit demi sedikit. Nah, itu dia, ada spot atau bintik merah sampai ke pinggir bonggol aglonemanya. Kita akan iris terus sampai benar-benar bersih. Masih ada sedikit di pinggir, kita iris lagi sampai benar-benar bintik merah atau spot itu sama sekali tidak ada lagi di batang atau bonggol aglonema kita. Jadi kebanyakan aglonema itu yang mengakibatkan daun lonyot atau pertumbuhan daun itu mengecil, itu diakibatkan adanya spot merah pada batang, sehingga mengakibatkan pembusukan akar. Jadi dia akan menimbulkan perkembangan daun, atau daun itu akan sangat mengecil dan bahkan itu menguning dan membusuk. Jadi kita harus atasi seperti ini. Nah, setelah bersih kita oleskan antrakol atau fungisida. Bisa juga diganti dengan betadine atau obat merah. Nah, supaya seperti manusia juga tidak terjadi adanya infeksi ke batang aglonema yang barusan kita iris. Jadi kalau ada kejadian seperti ini tidak cepat kita tangani, makin lama juga aglo kita bisa sampai akhirnya tewas. Jadi ini sangat memang luar biasa. Kalau untuk spot merah ini sangat membunuh aglo ya. Setelah kita antrakol, kita akan oleskan seperti perangsang akar atau groton atau root up ya. Gunanya sebagai perangsang pertumbuhan akar pada batang aglonema yang mungkin tadinya udah rontok semua, akar-akar lama yang diakibatkan spot merah tersebut. Jadi serbuk tadi seperti ini dibuat teman-teman, dijadikan seperti krim. Kita campur dengan air sedikit serbuk groton tadi. Nah, setelah jadi seperti krim seperti ini, kita akan oleskan ke batang aglo yang sudah kita bersihkan spot merahnya tadi. Oke, kita bisa oles pakai tangan, tapi kalau untuk menjaga kebersihan bisa juga buat teman-teman ya gunakan sarung yang terbuat dari karet ya. Tapi ini saya buat seperti ini sebagai sampelnya ya. Kita oles sampai rata seluruh batang aglonema kita. Sampai merata. Nanti setelah semua rata, kita biarkan dulu dia setengah jam, diangin-anginkan supaya groton tersebut agak meresap di batang yang sudah kita olesi tadi, supaya nanti setelah ditanam saat penyiraman dia sudah merekat di batang tersebut.
Setelah kita biarkan selama setengah jam, baru kita siapkan media seperti ini. Kita bikin dulu dasaran media, lalu kita taburkan osmokop atau dekaster, lalu kita taruh di atas dekaster tersebut aglo yang akan kita tanam. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ukur panjangnya batang yang akan kita tanam harus benar-benar semua batang yang kita oles groton tadi benar-benar tertanam di dalam media. Oke, kita masukkan media tanamnya kita padatkan supaya dia padat. Tekan di pinggiran pot seperti biasa, jangan di tengah, karena di tengah bisa mengakibatkan kerontokan akar yang ada. Jadi apalagi kita memindahkan aglo yang lain, usahakan di saat memindahkan aglo ke pot yang lain, tekanlah di pinggiran potnya seperti ini. Setelah kita tekan, kita tambahkan lagi media, kita tekan, kita tambahkan lagi sampai benar-benar sesuai batas tinggi pot atau sesuai dengan batas yang kita inginkan standar di pot. Itu teman-teman, cara saya seperti biasa mengatasi pot merah. Semoga tip ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tidak banyak cara-cara yang lain, inilah yang biasa saya lakukan untuk perawatan aglonema yang saya miliki. Tapi sejauh ini hampir 90% itu berhasil untuk memulihkan aglo yang mengalami hal seperti ini. Setelah kita padatkan media tanamnya seperti ini, nanti kita akan siram. Dalam penyiraman seperti yang saya jelaskan sebelumnya, usahakan siram dia sampai benar-benar mengucur dari bawah pot. Nah, itu menandakan bahwa media kita juga poros. Jadi usahakan pot yang kita gunakan itu lubang-lubang pot di bawahnya itu banyak, supaya setiap kita menyiram air hanya numpang lewat. Artinya tidak menyimpan air terlalu lama di media, itu juga kurang bagus untuk aglonema. Oke, kita siram seperti ini, kita siram terus keliling semuanya. Setelah itu nanti kita biarkan, kalau saya biasanya saya biarkan sampai 10 hari. Itu tidak saya siram 10 hari, baru nanti saya siram lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kali ini tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tip yang simple, mudah dan sederhana, dan sangat mudah untuk teman-teman boleh coba. Semoga juga aglonema teman-teman yang mengalami seperti ini akan kembali sehat pulih. Sampai ketemu lagi di tip saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.